Halo semuanya, saya Muhammad Adawi Guna. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis ulangan harian menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini adalah lembar halaman dari Microsoft Excel. Sudah saya susun sedemikian rupa formnya. Kita isi dari yang paling atas di huruf mata pelajarannya, kita isi aja kimia. Terus standar kompetensinya kita kosongin dulu. Kelas semester anggap saja 11, semester kasal tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian banyak soal itu bisa kita lihat bahwa soalnya adalah 10 butir, maka kita tulis saja 10 butir. Kemudian jumlah siswanya bisa dilihat, kita scroll ke bawah, 25 siswa. Kita tulis 25 siswa di sini. Selanjutnya adalah bisa dilihat bahwa kita bahas kolom yang paling kiri itu nomor, selanjutnya adalah nama siswa, selanjutnya adalah skor yang diperoleh. Di sini adalah nomor butir soalnya. Di atasnya itu skor maksimalnya. Karena ini soal IC, maka bobot tiap soal itu bisa seragam, bisa berbeda tergantung guru yang membuatnya. Di sini saya memilih untuk bervariasi. Kemudian ini sudah saya tulis juga nilai-nilainya biar lebih cepat nantinya. 1 sampai 10 25 soal sudah komplit. Kemudian kita isi, selanjutnya adalah mengisi jumlah skornya. Mengisi jumlah skor kita tinggal ini aja di select, kemudian sum. Nah, ini adalah jumlah skornya. Kemudian drag saja ke bawah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah persen ketercapaian. Persen ketercapaian itu tergantung juga sama skor, jumlah skor sama jumlah bobot. Jumlah skor sama jumlah bobot yang diperoleh. Bobot maksimal, maksudnya bobot maksimal yang diperoleh dari tiap-tiap butir. Mari kita hitung. Persen ketercapaian sama dengan ini dibagi jumlah dari seluruh skor maksimal yang diperoleh. Tutup burung, enter. Oh, ternyata salah. Terus kali 100. Harusnya benar sih. Oh, ini belum di kunci dulu. Kunci pakai F4. Enter. Sepertinya ada yang salah, bentar. Oh, ini salah. Maaf. Udah. Terus kita seret ke bawah. Nah, di sini kebetulan karena jumlah skor maksimalnya itu adalah 100, maka persen ketercapaiannya 100. Bisa saja ketika skor yang diperoleh itu maksimal bisa divariasi, misalnya 200, maka persen ketercapaian juga akan beda. Misalnya kita coba ya, misalnya ini skor maksimalnya itu kita ubah dari 8 menjadi 20. Maka bobot skor maksimalnya kan akan menjadi beda. Kemudian bobot dari persen ketercapaiannya pun akan berbeda. Kita lihat, enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tergantung guru yang nantinya akan membobot tiap-tiap butir soalnya. Kemudian kita tentuin KKM-nya, anggap aja 75. Kemudian kita seret ke bawah 75. Bagus. Kemudian selanjutnya adalah ketuntasannya, bisa ya, bisa tidak. Artinya ketika nilai persen ketercapaiannya itu di bawah KKM, maka ketuntasannya akan menjadi tidak. Dan sebaliknya, ketika lebih dari 75 maka siswa itu tuntas. Kita masukin saja rumusnya. Bentar. Rumusnya adalah menggunakan fungsi if kemudian logical testnya itu jumlah skor
apabila jumlah skor itu kurang dari KKM-nya 75, maka dalam petik itu akan menjadi straight, dan kebalikannya itu akan menjadi V. Kemudian tutup kurung, hasilnya akan menjadi seperti ini. Artinya siswa ini akan menjadi tuntas, dan ini akan kebalikan dengan yang ini. Kita paste saja fungsinya. Maaf. Oh, maaf, ini belum dikunci. Kita kunci dulu F4. Terus nah, ini kebalikannya. Apabila jumlah skor kurang dari KKM-nya, maka akan menjadi V. Yang ini kebalikannya akan menjadi straight. Enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita drag saja ke bawah keduanya sekalian. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk memudahkannya, kita conditional dulu selnya menggunakan conditional formatting. Kemudian apabila kurang dari 75, maka sel akan berubah menjadi warna merah dengan kita ini aja, like red fill with dark red text. Nah, yang kurang dari 75 akan berubah menjadi merah. Kemudian kita tentuin juga untuk jumlah skor tiap butir soalnya. Caranya sama, kita select kemudian sum, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita select lagi, terus yang ini jumlah skor maksimalnya itu kita pakai rumus jumlah maksimal dikali jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu kita kunci F4, hasilnya 200. Seret kurang 1, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Persen skor ketercapaian itu jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. 76, hasilnya 76%. Artinya skor nomor 1 soal nomor 1 itu persen skor ketercapaian, artinya jumlah betul dari seluruh siswa itu 76%. Kita seret dan jadi seperti ini. Dan ini sepertinya juga harus 67,4, dan hasilnya menjadi seperti ini. Satu angka di belakang koma saja. Kemudian yang di bawah adalah tanda tangan kepala madrasah dan guru pengampu. Nah, kebetulan di sini sudah saya input rumusnya untuk bagaimana untuk jumlah siswa seluruhnya. Kemudian di bawahnya jumlah siswa yang telah tuntas belajar menggunakan fungsi conif. Kita tentuin selnya, kemudian apabila lebih atau sama dengan 75 maka itu akan terhitung. Dan ini kebalikannya, conif sel ini persen ketercapaiannya apabila kurang dari 75, maka ini akan yang akan terhitung itu yang kurang dari 75. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita analisis
tiap butir soalnya. Kita copy saja, klik copy. Ini sudah benar penyekoran. Maaf, ini ganti aja analisis. Kemudian ini diganti posisinya. Kita hapus saja yang ini. Oke, untuk analisis pertama adalah analisis validitas tiap butir soal. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mencari dulu korelasi antara skor butir dengan skor total. Kita tulis saja R hitung, yang artinya adalah korelasinya. Korelasi di sini adalah korelasi produk momen antara skor tiap butir skor dengan skor total. Rumusnya adalah seperti ini, panjang ya. Cuma di Excel ini ada fungsi yang bisa memudahkan kita. Kita ketik saja korelasi antara butir soal dengan skor total. Skor totalnya mana? Skor total, oh ini. Nah, skor totalnya ini kita kunci F4, kemudian tutup kurung, kemudian drag sampai akhir. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah mencari T hitung. T hitung rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Bagaimana caranya? Kita ketik saja di sini. Sebentar. Ini kemudian dibagi SKRT dalam kurung. Ini satu, sepertinya perlu dalam kurung lagi, satu dikurangi R-nya itu C46 lagi, bentar, kemudian kita pangkat 2, tutup kurung, kemudian dibagi dengan, bentar, maaf ini keliru, harusnya seperti ini, dibagi dengan N kurang 2, jumlah ininya adalah, jumlah siswanya adalah 25, karena di sini 25. Terus belum ditutup kurung, belum dibuka kurung, kemudian kurangi 2, tutup kurung lagi, enter. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita drag sampai akhir. Selanjutnya kita mencari, bentar, mencari T-table. Nah, di Excel ini kita dapat mudah mencari T-table menggunakan rumus yang disediakan oleh mereka. Rumusnya adalah TINV dalam kurung
karena kita taruh kesalahannya, kita ambil saja 0,05. Kemudian derajat kebebasan itu kita ambil 25 dikurang 2 sama dengan 23, tutup kurung, 2,069. drag sampai akhir, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kriteria, karena hasilnya itu kriterianya di sini adalah untuk mencari kevaliditasnya. Artinya apa? Jika T hitung itu kurang dari T tabel, maka itu artinya tidak valid. Dan kebalikannya, apabila T hitung itu lebih dari T tabel, maka itu T hitung menjadi valid. Mari kita isi fungsinya. Fungsinya kita menggunakan fungsi if C ini kurang atau sama dengan lebih atau sama dengan dari T tabel, maka akan menjadi valid. Kebalikannya tidak invalid atau tidak valid. Tutup kurung, tutup titik kurung, valid. Sampai sini bisa kita lihat bahwa butir nomor 2 tidak valid, nomor 5 dan nomor 6 tidak valid. Di antara 10 soal ada 3 soal yang tidak valid. Kemudian kita kasih judul di sini validitas. Kita kasih border. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari reliabilitas. Karena di sini adalah soal uraian, maka teknik menghitung reliabilitasnya menggunakan teknik non belah 2, yaitu dengan menggunakan Cronbach alpha. Rumusnya seperti yang ada di layar ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari varian, karena rumusnya di sini adalah jumlah varian tiap butir item. Terus yang di bawahnya adalah varian total. Kita cari dulu varian tiap butir itemnya. Kita pakai rumus var karena langsung sudah ada disediakan di Excel. Kemudian kita select soalnya. Bentar nih kok enggak. Enter. Kita pakai angka 2 angka di belakang koma saja. Kita seret. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian jumlah varian tiap butir itemnya. Sum dari jumlah, artinya jumlah dari ini. Kemudian tutup kurung, hasilnya seperti ini. Kita merge and center saja. Kemudian kita mencari varian totalnya yang di bawah ini. Kita butir ini.
Bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya, kita ketik aja var, kemudian jumlah skornya karena ini totalnya, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Kita ambil dan center saja, kemudian kita ambil dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita menghitung reliabilitasnya. Bagaimana caranya? Tinggal kita bentar, ini reliabilitas, kita gabungin dulu kolomnya, kemudian kita inputkan rumusnya manual. Caranya seperti apa? Kita ketikkan saja ininya, berarti ini sama dengan dalam kurung n di sini adalah 25, dengan 25 dibagi dalam kurung 25 kurang 1 dalam kurung lagi dikali itu nggak usah kita ya, apa kita tulis saja 1 dikurangi dalam kurung jumlah dari varian butir ini dibagi, bentar, ini pangkat 2 dulu, pangkat 2, enggak sih, enggak ding, ini mas seperti ini udah bener. Kemudian tinggal bagi saja variannya AT2 ini, tutup kurung lagi, enter. Hasilnya akan seperti ini. Oh maaf, ini hanya di sini adalah butir soalnya, maka kita tulis 10, di sini juga 10. Nah, hasilnya akan seperti ini. Validitasnya itu sebesar 0,4033, seperti itu. Kemudian kita tulis saja di sini material center reliabilitas. Ke atas, mana atas? Kemudian di pot kolom. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita tentukan dulu rata-rata tiap butir soal menggunakan rumus average. Ini drag sampai bawah. Oh, nggak ke select. Kemudian kita tutup kurung, enter. Isinya seperti ini, seret sampai nomor 10. Kemudian baru kita cari indeks kesukarannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah rata-rata dibagi skor maksimal dari tiap butir soal. Skor maksimalnya adalah ini. Kemudian enter.
Hasilnya seperti ini. Catat sampai nomor 10. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kriterianya? Kriterianya berdasarkan tabel berikut. 0 sangat sukar, 0 sampai 0,3 itu sukar, 0,3 sampai 0,7 itu sedang, 0,7 sampai 1 itu mudah, dan 1 pas itu sangat mudah. Kita tulis saja kriteria. Maaf ini. Menggunakan rumus if. If dalam kurung ini sama dengan 0, maka terlalu sukar, sangat sukar atau terlalu sukar sama saja seperti saya. Sangat sukar itu aja, sangat sukar, sukar. Kemudian kita if lagi karena if majemuk ya. If C5 kurang sama dengan ini 0,3 ya, 0,3, maka menjadi sukar. Selanjutnya sama lagi if mana C ini 0,3, 0,7 kurang sama dengan kurang sama dengan 0,7 ya, 0,7, maka tergolong sedang. Selanjutnya if lagi ini 0,7, kemudian ini kurang saja ya, tidak dengan sama dengan, karena sama satunya itu tergolong sangat mudah, berarti ini 1 tergolong mudah, kemudian yang lainnya itu sangat mudah, kurung. Kemudian kita hitung berapa tutup kurungnya, 1, 2, 3, 4 ya. Enter. Biar ringkas maka ini aja ke atas. Dan sudah kita ketahui bahwa di sini kita lihat tiap soal itu dapat ketahui nomor 1 itu mudah, nomor 2 itu sedang, dan seterusnya seperti yang ada di situ. Kemudian kita kasih kolom. Yang ini kita kasih keterangan tingkat kesukaran. Tapot, kemudian ke atas, mana yang atas? Done. Selanjutnya kita mencari kelompok atas dan kelompok bawah. Caranya bagaimana? Kita copy dulu ini sampai
semua siswa. Bentar. Copy, paste saja di sini. Kita atur agar menjadi lebih sempit. Format auto default width. Yep. Sepertinya tidak ada perubahan. Bentar. Delapan. 6 saja ya. Kita atur menjadi 6. Selanjutnya kita urutkan semuanya. Kita urutkan rankingnya dari atas sampai bawah. Oh, ternyata seperti ini. Kita ulangi lagi. Sebentar. 78 sampai ke bawah. Z A. Yes. Oh, dan ternyata masih salah. Bentar. Harusnya dari sini 78 sampai sini. Kemudian kita urutkan Z sampai A. Match. Oh, ini nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, dari atas sampai bawah, dari besar sampai ke kecil. Selanjutnya bagaimana cara menentukan ininya, menentukan kelas atas dan kelas bawahnya. Hal yang dilakukan adalah kita mencari dulu jumlah siswa tiap-tiap kelas. Caranya bagaimana? Jumlah siswa dikali 27%-nya. Kalau kita hitung 27% dikali dengan 25 siswa itu sekitar 6,5 berapa? Dan artinya itu, bentar kita cari saja. 25 kali 27, maaf, 0,27. Nantinya 675 kita bulatkan ke atas menjadi 7. Berarti tiap-tiap kelas menjadi 7 siswa. Saatnya kita untuk membagi kelasnya. Kita ini aja tandai dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kelasnya isinya 7 siswa. Kita tandai menjadi kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelas atas. Kemudian kelas bawahnya itu 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Terus yang enggak kita tandai, kita hapus saja, clear content. Ini ke bawah sedikit. Kita terus saja kelas atas. %, karena memang
presentasinya tiap kelas itu 27%, yang berisi 7 orang. Ya, ini juga kelas bawah 27%. Kita clear tabelnya dulu, no border, itu hanya ini, baru kita kasih border lagi, yang ini juga kita kasih border biar lebih rapi. Maaf, clear. Nah, terus kita hitung rata-ratanya. Kenapa kita hitung rata-ratanya? Karena ini perhitungan kelas atas dan kelas bawah ini juga akan kita gunakan untuk menghitung daya beda, untuk menghitung daya pembeda. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kita hitung menggunakan fungsi average. Buka ini, kemudian tutup, enter. Isinya seperti ini, kita seret sampai ke samping full. Ini juga sama rata-rata average block, tutup kurung, enter, kemudian seret sampai ke samping full. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kelas atas berisi 27% dari semuanya, dari 25 orang siswa, yang artinya kelas atas itu berisi 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kelas bawah juga sama 27%, isinya 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasil dari ini sebentar kita sederhanakan dulu menjadi 2 angka belakang koma saja. Oke, selanjutnya kita akan mencari daya pembeda. Rumusnya ini, seperti ini. Bagaimana caranya? Daya pembeda sama dengan XA itu adalah average atau rata-rata dari kelas atas dikurangi rata-rata dari kelas bawah dibagi SMI. SMI itu skor idealnya atau skor maksimal dari tiap-tiap butir soalnya. Oke, kita isi saja daya beda sama dengan, kita isi ini atas, bentar, kita pakai kurung dulu, atas dikurangi bawah, tutup kurung, dibagi skor idealnya. Nomor 1 itu 8, jadi kita isi 8 saja, enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma, seret sampai ke samping. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke kriterianya. Sebentar. Oke teman-teman, selanjutnya kita mengisi kriteria dari daya beda. Bagaimana kita menerjemahkan dari angka menjadi klasifikasi menjadi sebagai berikut. Artinya apa? Setiap rentang angka di sini, maka klasifikasinya akan menjadi beda.
0,7 sampai 1 ini daya beda baik, 0,4 sampai 0,69 itu daya beda cukup baik, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Oke, kita langsung saja rumusnya. Kita menggunakan fungsi if logika tesnya itu ini. Jika kurang dari 0,2 maka revisi total atau disisihkan. Ya, ini gambar yang paling bawah. Kurang dari 0,2 maka revisi total atau disisihkan. Selanjutnya if lagi. Oh sorry, ini kurang diketik. Kurang dari 0,3 ini ya, maka ketik perlu revisi atau disisihkan. Selanjutnya kita pakai if lagi, sama seperti di sini. Kurang dari 0,4 maka ini ya, perlu sedikit revisi. Selanjutnya if lagi, karena ini if majemuk, kurang dari 7, 0,7 maka daya beda cukup baik. Daya beda cukup baik. Dan selain itu, yang artinya 0,7 sampai 1 itu daya beda baik. Kemudian kita tutup kurung. Kita hitung berapa kurungnya, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3, 4. Ada yang salah, sebentar. Kita teliti dulu. Satu, 2, 3, 4 harusnya sudah. Ini daya beda baik. Yuk, enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita pakai ini aja biar lebih lega. Kemudian ini kita tulis saja daya pembeda volt, kemudian seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Coba kita cek dulu ya. 0,29 perlu revisi atau disisihkan. Kemudian 0, kemudian ya ini 0,17 di sini revisi total atau disisihkan. Ya, sebenarnya sudah benar. Ini dihapus saja rumusnya. Dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, kelas atas, kelas bawah, kemudian daya pembeda, semuanya sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.